Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah H1. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini pembahasan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan atau tahapan-tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Namun sebelum itu, marilah kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk memulai perkuliahan ini, Ibu akan absen dulu ya teman-teman. Yang namanya dipanggil silakan jawab hadir. Ismail Al-Fauzi. Untuk rekap hari ini yang tidak hadir tadi, Rehan Bu. Rehan mana? Sakit. Masih? Oh, sakit. Oke teman-teman, untuk pembahasan atau materi hari ini itu sudah Ibu upload di aplikasi Edlink ya. Silakan teman-teman untuk. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pada pembahasan hari ini yaitu seputar tahapan-tahapan dalam persidangan. Nah, kenapa kita perlu mengetahui tahapan-tahapan dalam persidangan pada mata kuliah advokat ini? Karena yang namanya seorang advokat tentunya harus mengetahui apa yang harus ia lakukan di dalam persidangan. Ya. Sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu pembahasan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan peran advokat atau siapa itu advokat. Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Silakan ini. Advokat merupakan profesi yang mulia yang disebut dengan profesi mulia. Advokat tersebut yang bisa dikatakan yaitu pengacara, yang dimana pengacara atau advokat itu yang mendampingi pada seseorang yang ingin membutuhkan penegakan hukum. Terima kasih Adini. Jadi advokat itu sering disebut juga ofisi mobil atau profesi yang terhormat karena peran itu adalah menjadi kuasa dari para pencari keadilan. Selanjutnya kita mulai saja pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu pemeriksaan atau tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan persidangan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada video berikut ini. Berikut adalah tahapan-tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Silakan teman-teman perhatikan dengan seksama. Tahapan-tahapan dalam pemeriksaan persidangan itu terdiri dari 8 tahapan. Adapun tahapan pertama itu ada pembacaan gugatan, kemudian di tahap kedua ada proses mediasi, di tahap ketiga ada jawaban tergugat, di tahapan keempat ada replik penggugat, tahapan kelima ada duplik tergugat, kemudian tahapan keenam ada pembuktian, tahapan ketujuh ada kesimpulan, dan tahapan terakhir itu ada putusan hakim. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu mediasi. Mediasi ini diatur di dalam pasal 130 HIR atau 154 RBG, yaitu pada permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Apabila usaha perdamaian ini berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian, dan proses pemeriksaan persidangan itu otomatis tidak lanjut. Karena dalam tahap ini para pihak sudah terjalin perdamaian sehingga sepakat juga untuk tidak melanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya. Sebaliknya, apabila mediasi ini gagal, secara otomatis persidangan akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu adanya pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan ini adalah sebuah proses penggugat untuk membacakan dalil-dalil yang dia gugat di dalam persidangan. Nah, pada tahapan ini ada beberapa macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam pembacaan gugatan. Yang pertama, itu ada kemungkinan penggugat mencabut gugatan. Nah, biasanya apabila penggugat mencabut gugatan, itu ada keraguan-raguan ya dalam pengajuan gugatan ini, sehingga penggugat yang tadinya mau maju menggugat akhirnya mencabut gugatan. Kemudian, kemungkinan yang kedua itu ada mengubah gugatan. Nah, biasanya pengubahan gugatan ini terjadi karena ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengajuan gugatan. Selanjutnya, di kemungkinan ketiga, yaitu ada mempertahankan gugatan. Nah, pada kemungkinan ketiga ini, itu adalah penggugat mempertahankan gugatan berarti tidak ada pengubahan dan juga tidak mencabut gugatan tersebut. Di tahap setelah pembacaan gugatan itu ada proses jawaban, yang mana jawaban ini adalah jawaban atas gugatan dari penggugat. Secara otomatis, jawaban ini adalah jawaban yang diajukan oleh tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat. Nah, dalam proses ini pun terdiri dari beberapa macam kemungkinan.
Yang pertama, itu ada eksepsi atau tangkisan, di mana jawaban ini berisi tangkisan atas dalil yang dituduhkan oleh penggugat. Selanjutnya, itu ada mengaku secara bulat-bulat, dalam arti tergugat itu mengakui semua yang dituduhkan oleh penggugat. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga itu ada bantahan, ya, yang mana tergugat ini membantah. Biasanya bantahan ini adalah sebagian bantahan dari penggugat tersebut. Kemudian di tahapan yang keempat ada mengaku dengan klausul. Nah, di tahapan keempat ini atau di kemungkinan keempat ini tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh penggugat. Namun, pengakuan tersebut disertai dengan adanya alasan. Itulah yang disebut dengan klausul. Dan yang terakhir adalah kemungkinan tergugat mengajukan gugatan balik di dalam jawaban yang diajukan oleh tergugat. Selanjutnya, setelah jawaban, maka tahapan pemeriksaan persidangan dilanjutkan ke dalam tahapan replik. Replik ini adalah jawaban yang diajukan oleh penggugat untuk menjawab jawaban dari tergugat. Itulah yang dinamakan replik. Replik itu dibalas lagi oleh tergugat yang namanya duplik, sehingga duplik itu adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Teman-teman harus ketahui bahwa di dalam asas peradilan agama itu ada yang namanya asas persamaan di hadapan hukum, sehingga apabila majelis hakim memberikan satu kesempatan kepada penggugat, maka tergugat pun harus diberikan 1 kali kesempatan. Begitupun jika majelis hakim memberikan 2 kali kesempatan, maka tergugat pun diberikan 2 kali kesempatan. Itu adalah asas persamaan di dalam hukum. Majelis hakim tidak boleh memberikan kesempatan yang timpang. Selanjutnya, setelah tahapan duplik, itu adalah tahap pembuktian. Nah, pada tahapan ini, para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, wajib untuk membuktikan apa yang didalilkan. Di dalam pembuktian ini ada 2 bukti yang wajib diajukan oleh para pihak, yaitu bukti tertulis atau akta otentik dan juga bukti saksi. Dan kedua belah pihak harus memenuhi kedua bukti tersebut. Dan harus dipastikan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak itu harus menguatkan dalil dari masing-masing. Selanjutnya adalah kesimpulan, yang mana di tahap ini para penggugat maupun tergugat sama-sama diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir atau kesimpulan akhir, sehingga nanti kesimpulan ini akan dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Nah, selanjutnya adalah putusan, di mana setelah proses terlalui dari mulai pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dibuktikan juga oleh penggugat dan tergugat, disimpulkan juga oleh para pihak dan oleh majelis hakim, sehingga dikeluarkanlah putusan, yang mana putusan ini tentunya memuat duduk perkara, juga memuat pertimbangan hukum terkait dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan. Nah, itulah tahapan-tahapan persidangan perkara. Selanjutnya, kita kembali ke ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana teman-teman setelah menyimak video yang tadi sudah disampaikan? Semuanya mengerti? Mengerti. Tadi di dalam video ada berapa tahapan di dalam pemeriksaan sidang? Baik, silakan sebutkan. Yang pertama, Pembacaan gugatan. yang kedua, Mediasi. yang ketiga, Jawaban tergugat. keempat, Replik penggugat. yang kelima, Duplik tergugat. yang keenam, Pembuktian. yang ketujuh, Kesimpulan. yang kedelapan, Putusan hakim. Ya, terima kasih. Pertama itu ada Mediasi. Dalam proses mediasi itu adalah proses perdamaian, yang mana seorang hakim itu wajib mendamaikan kedua belah pihak. Ketika mediasi berhasil, maka akan keluar akta perdamaian. Tapi ketika proses mediasinya gagal, maka tahapan persidangan itu dilanjutkan kepada tahapan selanjutnya. Setelah mediasi yaitu ada pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan adalah proses di mana penggugat itu membacakan gugatannya, gitu ya. Apa yang menjadi alasan disebutkan, gitu ya. Selanjutnya, setelah pembacaan gugatan, maka tahap selanjutnya adalah jawaban. Dilakukan oleh tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat. Karena asas dalam persidangan itu harus sama di hadapan hukum. Ketika penggugat dikasih kesempatan 1 kali, tergugat juga 1 kali. Penggugat 2 kali, tergugat 2 kali. Sehingga ketika penggugat dikasih kesempatan untuk membacakan gugatan, maka tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab. Itulah tahapan jawaban. Setelah jawaban, maka sidang selanjutnya adalah apa?
replik. Nah, replik itu apa? Replik itu adalah jawaban penggugat untuk menjawab jawaban dari tergugat. Ya, replik ini juga dijawab lagi oleh tergugat, namanya duplik ya. Jadi duplik ini adalah jawaban replik. Ya. Setelah proses bantah membantah jawab menjawab, maka selanjutnya penggugat dan tergugat wajib membuktikan ya apa yang sudah mereka sampaikan. Nah, itu adalah proses pembuktian. Setelah mereka sama-sama membuktikan, maka hakim nanti akan melakukan musyawarah majelis atau kesimpulan hakim. Apa yang hakim simpulkan dari proses persidangan itu, gitu ya. Nah, setelah hakim menyimpulkan, maka tahapan terakhir adalah putusan ya. Nah, putusan itu adalah akhir dari proses persidangan perkara. Begitu ya, teman-teman. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Silakan ya. Izin bertanya, gimana kalau pas proses persidangan itu tergugat sama penggugatnya nggak hadir ke proses persidangannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana apabila penggugat dan tergugat tidak hadir? Ada yang bisa menjawab? Apakah persidangan dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan? Tidak mendapat lagi. Betul sekali ya. Jadi ketika penggugat dan tergugat tidak hadir, maka proses persidangan tidak bisa dilanjutkan karena yang menggugatnya sendiri pun tidak hadir. Apa yang mau dilanjutkan? Berbeda halnya jika penggugatnya hadir, tergugatnya yang tidak hadir, maka prosesnya itu akan bisa dilanjutkan dengan putusan yang namanya verdict. Ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ada lagi? Sudah cukup paham teman-teman? Insya Allah Paham ya. Baik, nah, karena teman-teman sudah paham, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini yang mana proses persidangan tadi juga teman-teman sudah tahu ada 8 tahapan, mulai dari mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan juga putusan. Ya, yang mana hal ini perlu teman-teman ketahui sebagai calon-calon advokat ya. Siapa yang jadi advokat di sini? Saya. Advokat itu tidak harus laki-laki ya teman-teman, bisa juga perempuan atau ibu. Meskipun itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya ya, yang akan kita bahas itu adalah seputar praktek ya dari pembuatan gugatan. Kan tadi tahu ya, salah satu proses persidangan itu adalah pembacaan gugatan. Nah, bagaimana sih cara membuat gugatan? Nah, itu adalah yang akan kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Jadi selain dari teori juga teman-teman harus praktek agar menjadi seorang advokat yang ahli. Itu ya teman-teman. Satu lagi untuk tugas dari pembelajaran hari ini, Ibu akan tugaskan kepada teman-teman silahkan untuk membuat tahapan persidangan ya, alur. Ini kan hanya narasi ya, silakan teman-teman buat alur, kemudian alurnya itu silakan narasikan ya. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan di minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman. Siap Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.